Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman malam semua. Mmm, pada kali ini, tidak henti-hentinya saya ingin berbagi ilmu sambil belajar juga untuk diri saya sendiri, eee, tentang guideline terbaru dari Diabetes Care pada tahun 2024 yang baru saja diterbitkan, dengan judul Hyperglycemic Crisis in Adults with Diabetes, sebuah konsensus. Eee Hal-hal baru ini, jadi sudah kita kerjakan selama ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan. DKA atau diabetic ketoacidosis adalah dan HHS itu adalah suatu kondisi yang serius, akut, dan mengancam jiwa pada kondisi, hiperglikemia, baik, pasien dengan diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2. Dan akhir-akhir ini memang terdapat peningkatan jumlah kesakitan, jumlah kesakitan, berhubungan dengan temuan kasus diabetes yang semakin banyak dan tidak terobati dengan baik dan berakhir dengan kondisi krisis yang dapat kita temukan, yaitu berupa dua dua tanda-tanda kegawatan ini. Diabetic ketoacidosis itu dikarakterisasikan dengan triad triad. Apa saja? Satu, hiperglikemi, gula darah tinggi, peningkatan kadar keton di darah atau di urin, dan kondisi metabolic acidosis. Sedangkan HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state itu ditandai dengan hiperglikemia yang berat, hiperosmolalitas, dan dehidrasi. Namun tidak ditemukan adanya ketosis ataupun asidosis. Pembahasan perbedaan antara diabetic ketoacidosis dengan hiperosmolar hyperglycemic state ini bermula pada perbedaan yang mana kalau diabetic ketoacidosis itu ada kondisi kekurangan insulin yang absolut. Sedangkan pada HHS itu relatif masih ada, namun belum efektif. Karena berbagai insult, apakah infeksi atau kekurangan insulin. Saya bahas dulu yang DKA di sini. Insulin defisiensi absolut, artinya sangat rendah sekali insulinnya. Glukosa yang terpakai oleh tubuh kita sedikit, sehingga tubuh kita membutuhkan jenis energi lainnya, berupa apa? Lemak, mohon maaf, lemak. Lemak terpecah, terjadi proses peningkatan lipolisis dan penemuan free fatty acid yang banyak dan gliserol yang banyak. Diaktifasi di hati untuk dijadikan glikogenolisis, untuk membentuk gula. Tapi penggunaan dari free fatty acid di hati berujung pada peningkatan benda keton. Benda keton inilah yang menyebabkan kondisi ketoasidosis, yang berujung pada metabolic acidosis. Lainnya, niatan dari insulin defisiensi ini, glucose utilisasi, ingin mengaktifasi pembentukan gula, berujung pada kondisi hiperglikemia, peningkatan stres oksidatif, dan inflamasi. Pada kasus HHS, dapat dikatakan masih ada jumlah insulin dalam tubuhnya, tapi tidak dapat mengimbangi jumlah glukosa yang ada dalam darah. Dapat dikatakan di sini utilisasi gula yang rendah. Jumlah dari gulanya dalam tubuh tetap ada proses gluconeogenesis, peningkatan gula dalam darah. Peningkatan gula dalam darah ini berujung pada glikosuria
peningkatan jumlah kencing dalam gula dalam kencing, diuresis osmotik, dan hilangnya elektrolit. Akhirnya jadi kondisi kental atau disebut dengan hiperosmolar. Juga kekurangan dari hidrasi, volume depletion, berujung pada hiperosmolalitas. Nah, ini dapat kita temukan bahwa ketika HHS mungkin tidak ditemukan adanya metabolic acidosis. Ini secara teoritis. Pada kenyataannya, hal ini bisa kita temukan kondisi ini saling bertimpa pada manifestasi klinisnya. Pada DKA, di kriteria diagnostiknya itu yang terbaru di sini cukup menunjukkan adanya glukosa di atas 200 atau riwayat diabetes. Ditemukan adanya ketosis dengan temuan berupa beta hidroksibutirat di atas 3 atau cukup keton urin positif 2. Jadi dengan keton urin kita dapat mendiagnosis. Dengan kondisi metabolic acidosis, pH di bawah 7,3 atau konsentrasi bikarbonat di bawah 18. Pada HS, ini kondisinya adalah hiperglikemia di atas 600, jelas terdapat kondisi hiperosmolaritas yang dapat dihitung dengan osmolaritas darah, yaitu di atas 300 miliosmolar per kilogram. Cara menghitungnya adalah dengan 2 natrium ditambah glukosa dalam milimol nih, atau total serum osmolaritas di atas 320 miliosmolar per kilogram dengan cara penghitungan 2 kali natrium dalam milimol plus glukosa dalam milimol dan urea. Tidak ditemukan adanya ketonemia dengan beta hidroksibutirat konsentrasi di bawah 3, ketonnya pun tidak ditemukan, dengan tidak ditemukan adanya asidosis. Ya. Nah, lalu klasifikasi DKA, karena ini kondisi DKA bukan berarti tidak lebih buruk dibanding HS, namun temuan klinisnya jelas lebih berat kalau pada DKA. Apa? Karena di sini lihat, mild mungkin bisa kita temukan masih diabetesnya di atas 200. Moderate atau yang berat pun bisa saja sama di atas 200. Jadi kalau yang pada diabetes ketoasidosis ini, gulanya tampak eh, tidak setinggi HHS. Tapi yang jadi problem adalah ketonemianya. Ketonemianya ini semakin tinggi kondisi DKA, semakin tinggi beta hidroksibutiratnya, dan juga kondisi asidosisnya semakin berat, semakin rendah juga pH-nya. Dengan mental status atau kesadaran yang cenderung lebih berat, dapat terjadi koma, sehingga bukan tidak mungkin dibutuhkan penanganan lanjutan di pelayanan intensif. Perbedaan lain antara HS dan DKA ini, pada DKA dapat terjadi dalam waktu ke hari, sedangkan HHS dapat dari hari ke minggu. DKA biasanya dapat sadar dengan kondisi klinis yang kurang baik. Pada HHS, ya dapat juga terjadi penurunan kesadaran. Dengan tanda yang khas, poliuri, polidipsi, penurunan berat badan, dan dehidrasi. Pada DKA yang khasnya adalah mual, muntah, nyeri perut. Kalau pada HS, karena terdapat faktor pencetus, mungkin ada infeksi atau lainnya. Karena DKA ini melibatkan metabolic acidosis, ada kondisi nafas dalam dan cepat tukus maul yang ditemukan pada sebagian besar kasus. Ini yang tadi seperti saya sebutkan, sepertiga hyperglycemic emergency ini mempunyai suatu tanda klinis yang hybrid. Hybrid yang dimaksudkan adalah adanya timpang tindih presentasi klinis antara HHS dan DKA. Lalu bagaimanakah tata laksana dari keduanya ini dengan tanda klinis yang sebetulnya mirip? Prinsip adalah pemberian cairan. Tentukan terlebih dahulu bagaimana status hidrasinya. Apabila dia dalam kondisi yang severe hypovolemia atau dehidrasi berat, cukup berikan terlebih dahulu cairan, yaitu NaCl atau kristaloid
dengan kecepatan 1000 cc per jam. Dalam literaturnya tertulis dapat dipantau 2 sampai 4 jam. Artinya, memudahkan bagi pelayanan di IGD cukup kecepatan 1000 cc per jam untuk memperbaiki cairannya sambil melihat bagaimana tensinya, bagaimana urinnya, mental status, lalu produksinya urinnya berapa cc per jam, lalu tensinya apakah membaik atau tidak. Setelah membaik, mungkin cairan dapat dikurangi dengan maintenance. Kalau mild hypovolemia, pilihannya adalah kristalloid dengan estimasinya memperbaiki 50% kekurangan cairan dalam jangka waktu 8-12 jam. Berbeda dengan pada kondisi kelainan kardiak atau kompensasi lainnya, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah dibutuhkan cairannya sebagaimana keperluannya, dan juga kita lihat apakah butuh obat-obatan khusus atau tidak. Di sini terlihat apabila cairan sudah mencapai di bawah gula sudah mencapai di bawah 250, dapat kita berikan dextrose 5% atau 10%. Pada kasus euglikemik DKA dengan glukosa di bawah 200 dan positif beta hidroksibutiratnya, 5% atau 10% dextrose dapat juga diberikan bersamaan dengan NaCl saat memulai dari insulin treatment. Dilanjutkan dengan pembahasan insulin. Pada mild DKA dimungkinkan untuk pemberian subkutan insulin secara subkutan, artinya dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Pasiennya memang kekurangan dari jumlah insulin, diberikan insulinnya, dengan jumlahnya adalah 0,1 unit per kilogram rapid acting secara bolus. Dapat kita andaikan apabila kita menemukan pasien dengan usia 80 kg, kita dapat berikan 8 unit subkutan secara bolus. Ini baru sekali nih kita temukan. Lalu kita lihat kembali. Lalu 0,1 unit per kilogram rapid acting setiap 1 jam. Atau 0,2 unit per kilogram setiap 2 jam. Menarik sekali nih. Ini ada baru nih, bahwa pada mild DKA kita bisa berikan subkutan insulin, tidak buru-buru langsung di drip. Atau memang kalau tidak memungkinkan pada moderate atau severe, atau di sini ada garis juga, kita dapat berikan insulin intravena dengan kecepatan 0,1 unit short acting insulin IV bolus. Misalnya pasien 80 kilo, jadi 8 unit dilanjutkan dengan kecepatan 0,1 unit per kilogram per jam. Ya, kalau yang HHS jelas dia kelebihan gula, langsung start IV insulin dengan kecepatan 0,05 di sini unit per kilogram per jam, fixed rate. Ya, jadi kalau pasiennya beratnya adalah 80, berarti sekitar 4 unit per jam. Kita lihat. Saat mencapai gula pada kondisi ini di bawah 250, kita kurangi jumlah insulinnya ke 0,05 unit per kilogram per jam IV, atau 0,05 unit per kilogram per jam, atau 0,1 unit per kilogram setiap 2 jam subkutan pada mild DKA. Ini kita sesuaikan, jadi subkutan pun masih memungkinkan. Diakhiri, ini pada DKA targetnya antara 150 sampai 200, sedangkan HHS punya target yang agak lebih tinggi, itu antara 200 sampai 250. Lalu, sebagaimana kita tahu bahwa kalium ini dapat menurunkan jumlah potasium, sehingga kita perlu memastikan fungsi ginjal yang baik. Ketika urin output baik, kalium akan terjaga dan berikut tidak terlalu tidak meningkat jumlahnya, karena hiperkalemi pun jadi masalah kalau urin output keluar. Tapi hati-hati, karena kalium ini dapat menurun akibat dari penggunaan insulin. Kalau kaliumnya di bawah 3,5, kita berikan 10-20 mmol per liter per jam
sampai kalium di atas 3,5 ya. Jadi ini kita boleh koreksi kalium bersamaan dengan drip. Kalau misalnya kaliumnya di antara 3,5 sampai 5, kita berikan 10 sampai 20 milimol per liter kalium setiap cairan 1 liter masuk intravena. Nah, kalau kalium di atas 5, lihat nih, hati-hati, start insulin, tapi jangan kasih preparat kalium. Pada penanganan ini yang perlu kita lihat adalah cek elektrolit, fungsi ginjal, bagaimana pH, osmolitas, glukosa 2-4 jam hingga stabil. Setelah resolusi DK atau HS ini, eh, dan juga saat pasien sudah bisa makan atau minum, segera kita berikan eh, subkutan insulin multidos. Jadi dari mulai awalnya dari IV dipindahkan ke subkutan dengan dicatat bahwa kita melanjutkan IV insulin ini setelah pemberian 1 sampai 2 jam subkutan insulin kita sudah kita konversi begitu ya. Oke. Ini di sini ada catatan juga, bikarbonat itu hanya dapat digunakan, bikarbonat intravena hanya dapat digunakan bila pH di bawah 7. Fosfat atau kalium tidak boleh diberikan, shouldn't be given unless there is muscle weakness, respiratory compromise, or fosfat di bawah 0,1. Fosfat, mohon maaf, fosfat ya, bukan kalium. Fosfat itu bisa diberikan pada kasus-kasus ini. Tapi mungkin eh, saya pun untuk memberi preparat fosfat belum belum pernah menggunakan. Secara umum, general poinnya adalah yang perlu kita lihat apakah ada eh, resiko berlebihan hipoglikemia nih, hati-hati. Ya, kerusakan ginjal, pasien frailty atau usia lanjut, kita perlu hati-hati dosisnya. Artinya dosisnya bisa tailor sesuai dengan penemuan kasus. Bagaimana makannya, bagaimana jumlah dextrose yang masuk, apakah ada penggunaan dextrose yang masuk, ada infusnya. Lalu apakah selama ini sudah pakai obat basal insulin sebelumnya? Yang artinya basal insulin kan ada clearance-nya gitu ya, hati-hati. Lalu bagaimanakah ini konversi menjadi subkutan? Dengan beberapa metode. Di sini kalau kita lihat weight base. Weight base itu dapat kita hitung dengan target dari insulinnya adalah 0,5 sampai 0,6 unit per kilogram per hari. 0,3 unit per kilogram per hari untuk yang resiko hipoglikemi, untuk frailty dan CKD. Ini menarik. Ini kalau pasiennya itu beratnya 80 misalnya, artinya dia dosis per hariannya itu adalah 40 unit per hari, itu dibagi berdasarkan subkutannya. Kalau misalnya ini pasiennya beratnya misalnya 60 kilo pada pasien yang kondisi-kondisi resiko, 60 dikali 0,3, yaitu sekitar 18 unit tuh per eh, per per hari. Jadi artinya kita hati-hati pada kasus-kasus yang tidak memungkinkan untuk dosis yang tinggi ini. Kalau dia sudah menggunakan obat-obatan yang sudah diberikan sebelumnya, kita harus tanyakan dulu nih, sudah pakai berapa dosisnya? Pre-admission mungkin kita bisa sesuaikan. Karena tidak jarang pasiennya sudah mendapatkan dosis yang tinggi begitu. Nah, juga dapat kita hitung dengan hourly intravenous insulin requirement. Kita menambahkan suatu dosis yang stabil dalam 6 jam terakhir dengan estimasi 24 jam. Dari pengalaman mungkin kita bisa hitung sekitar 80% dari dosis total yang stabil dalam 6 jam terakhir ini. Nah, ini ada general principle juga, start subcutaneous insulin 1-2 jam ada waktu jeda 1-2 jam sebelum memberhentikan dari intravena ini. Ya, setelah 24 jam. Nah, pilihannya di sini mungkin yang paling nyaman adalah di basal bolus untuk antara once atau twice daily basal insulin dengan rapid acting insulin yang diberikan saat makan. Non-insulin agent yang saat ini sekarang sering kita pakai untuk obat DM tipe 2, SGLT2 inhibitor, ini ternyata tidak disarankan
pada kasus dengan perbaikan dari HHS atau DKA. Do not initiate jangan memulai obat SGLT2. Dan non-insulin agent tidak boleh diberikan pada type 1 diabetes. Other non-insulin agent may be considered for use. Ya, tapi dengan pertimbangan tertentu. Discharge plans-nya apa? Bagaimana? Apabila sudah dapat dosis basal bolusnya, eh, dan juga kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien, dengan kebutuhan makan dan lain-lain, dan mencegah risiko hipoglikemia. Nah, di sini terdapat komplikasi dari tata laksana dari dekada HHS. Jelas adalah kondisi hipoglikemia. Kondisi hipoglikemia ini dapat sering kita temukan karena kita berhadapan dengan drip insulin. Hipokalemia yang berhubungan dengan kondisi hipokalemia karena kita menggunakan insulin yang dapat jelas menurunkan jumlah kalium. Lalu normal anion gap metabolic acidosis, kondisi trombosis ini juga hati-hati ternyata dapat menjadi komplikasi karena bagaimanapun inflamasi pada gula ini sangat masif sehingga terjadi trombosis dapat mungkin. Edema cerebri, osmotic demyelinating syndrome apabila hal ini berhubungan dengan natrium, karena pada HAS berhubungan juga dengan kadar natrium, jadi kita hati-hati dengan kadar natrium. Tidak boleh secara teoritis kita melebihi 12 mg pada koreksi natrium. Lalu acute kidney injury, kegagalan pada ginjal, juga dapat kita temukan karena kedua kasus HS atau DKA terjadi pada gula, yang mana ya tadi pada pasien DM, yang mana diabetes mellitus ini jelas sudah dapat merusak ginjal pada perjalanannya dengan patofisiologi diabetik nefropati. Pada PEP ini juga kita perlu hati-hati penanganan DKA atau HHS pada populasi spesial. Pada kasus yang frail atau usia lanjut di sini ada banyak komorbid sehingga hati-hati kita harus melihat lebih dalam penanganannya. Apakah sudah ada cardiovascular event-nya? Hati-hati pada resusitasi cairan, ya, rate-nya bagaimana, polifarmasinya bagaimana, lalu penggunaan SGLT2 inhibitor. Jadi di sini, may be spontaneous or preceded by insulin dose reduction or insulin omission, prolonged fasting or acute illness. Jadi dapat dimulai dengan dia pasiennya tidak menggunakan insulin atau habis atau bagaimana gitu ya. Pada pengguna SGLT2 inhibitor ini dapat datang dengan near normal glucose concentration atau euglycemic dengan klinis metabolic acidosis. Ya, dengan prinsip-prinsip tadi tetap diberikan cairan, SGLT2 inhibitor harus di stop. Karena SGLT inhibitor ini kita temukan saat ini bukan digunakan hanya pada pasien DM, karena juga digunakan pada pasien dengan gagal jantung. Sehingga hati-hati ini pada ternyata SGLT2 inhibitor dapat terjadi secara spontan dengan berbagai hal, terjadi DKA atau DKA gitu ya. Pada pasien dengan gagal ginjal juga hati-hati. 4% pasien dengan diabetes dan end-stage disease dapat terjadi DKA atau HS. Dapat present dengan fluid overload cairan karena pasien membutuhkan HDE rutin. Artinya penanganannya agak menjadi sulit bagaimana kita dapat melakukan tindakan cuci darah yang mana terjadi kegagalan asidosis metabolik yang bertimpa dengan asidosis metabolik pada kasus DKA. Cukup sulit. Sehingga pasien dengan gagal ginjal ini dapat datang dengan greater gulanya tinggi, dengan hiponatremi, osmolalitas yang tinggi, hiperkalemi, ketonnya mungkin tidak banyak dibandingkan dengan ketonnya tidak meningkat terlalu tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak gagal ginjal. Ya, ini mungkin artinya kasusnya akan lebih sulit ditangani.
Lalu pada pasien yang hamil, 2% dari hingga terjadi 2% dari pregnancy dengan pregestational diabetes. Jadi cukup banyak nih 2%. Datang dengan memang sudah punya DM tipe 1, insidensinya ini pada gestational diabetes itu sangat rendah katanya. Euglycemic DKA dengan gula di bawah 200 juga dapat terjadi dengan adanya kelainan pada acid base disturbance. Kita perlu melihat fetal risk-nya, bagaimana kondisi anak dan lain-lain, sehingga diperlukan observasi yang baik antara medis dan obstetrik ya. Kita harus lihat. Juga kita harus lihat bagaimana kebutuhan pasien untuk melahirkannya gitu. COVID-19 walaupun sudah lewat kasusnya, ternyata higher frekuensi pada DKA ini juga banyak walaupun ya kita sudah lewati ini COVID-19 ini. Namun saya sendiri dalam bertugas kasus COVID ini mungkin sudah mulai berkurang atau memang kita screeningnya sudah agak longgar gitu ya. Ya mungkin sekian dari saya untuk pembahasan paper ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.